Kadang, hidup ngasih kita pelajaran dengan cara yang paling tenang, tapi juga yang paling nyelekit. Dan salah satunya adalah saat seseorang yang kita peduliin tiba-tiba memilih orang lain. Ada momen di mana lo berdiri sendirian, ngelihat semuanya berubah tanpa bisa ngapa-ngapain. Lo cuma bisa narik napas, ngerasain dada yang sedikit berat, lalu bilang ke diri lo sendiri, oke, kalau itu pilihan mereka, ya udah. Tapi di balik kalimat sederhana itu, ada badai yang gak pernah lo ceritain ke siapa-siapa. Ada pertanyaan yang muncul dalam hati. Meskipun lo berusaha buat kelihatan kuat, apa gue kurang? Apa gue gagal? Apa gue salah selama ini? Dan wajar kalau itu muncul. Wajar kalau lo sempat merasa kayak kalah. Karena ketika seseorang yang pernah lo pikir punya koneksi sama lo akhirnya memilih orang lain, memang ada sisi diri lo yang terasa runtuh. Bukan karena lo gak cukup berharga, tapi karena lo sempat berharap, lo sempat invest waktu, perhatian, energi, dan mungkin perasaan. Walaupun lo gak bilang secara langsung, tapi hati lo tahu. Namun anehnya, di titik terendah itulah lo bakal ketemu satu kenyataan yang lebih dalam. Sebuah kalimat yang awalnya nyakitin, tapi lama-lama jadi kekuatan. Kadang, kemenangan terbesar itu justru terjadi ketika seseorang pergi, bukan ketika mereka bertahan. Lo mungkin belum nyadar sekarang. Lo mungkin masih ada di fase di mana semuanya terasa kabur. Tapi nanti, pelan-pelan, lo bakal lihat sesuatu yang lo lewatkan selama ini. Lo bakal ngerti kalau kepergian seseorang bukan selalu tanda kekalahan. Kadang itu justru cara hidup buat narik lo keluar dari situasi yang ternyata nggak pernah benar-benar cocok buat lo. Ada kalanya, seseorang memilih orang lain, bukan karena mereka lebih baik dari lo, tapi karena mereka lebih cocok sama cerita hidup orang itu saat ini. Mereka milih jalan yang sesuai sama kebutuhan jangka pendek mereka, bukan sama kualitas jangka panjang yang lo tawarin. Dan itu bukan salah lo, itu cuma keputusan mereka. Dan di momen kayak gini, ada satu hal yang harus lo pegang kuat. Pilihan orang lain tidak pernah mendefinisikan nilai lo. Mereka memilih dari perspektif mereka, dari luka mereka, dari ketakutan mereka, dari ketidakdewasaan mereka. Dan lo tetap jadi diri lo yang sama, dengan value yang gak berubah cuma karena seseorang gak bisa ngeliatnya. Gua tahu rasanya ditinggal. Saat lo lagi ngerasa udah mulai nyambung, rasanya kayak lo lagi bangun rumah, tapi dia udah pergi sebelum temboknya selesai berdiri. Tapi justru di situ titik baliknya. Ketika seseorang milih orang lain, itu bukan akhir cerita lo. Itu awal dari versi lo yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih kuat. Lo nggak perlu ngejar. Lo nggak perlu buktiin apa-apa. Lo nggak perlu maksa diri buat jadi sesuatu yang bukan diri lo. Karena kalau seseorang bisa dengan mudah memilih orang lain, berarti mereka nggak cukup siap buat menghadapi energi lo. Energi seseorang yang udah belajar bertahan, belajar memahami, dan belajar berkembang. Dan ironisnya, orang yang memilih pergi jarang tahu apa yang mereka buang. Mereka cuma lihat permukaan. Mereka nggak pernah ngerti hal-hal kecil yang lo tahan, usaha-usaha yang nggak mereka sadar, atau kedewasaan yang lo simpan rapi. Mereka cuma lihat apa yang mereka mau lihat, bukan apa yang sebenarnya ada dalam diri lo. Tapi lo bukan tipe orang yang hidup dari pengakuan seseorang. Lo bukan tipe orang yang berhenti berkembang hanya karena seseorang berhenti milih lo. Lo punya perjalanan panjang, lo punya era. Lo punya tujuan yang jauh, lebih besar dari sekadar siapa yang memilih lo hari ini. Dan mungkin sekarang lo belum ngelihat kemenangan itu. Mungkin lo masih di fase di mana semuanya terasa kosong. Tapi percayalah, kekosongan itu bukan tanda kekalahan. Itu tanda kalau hidup lagi ngasih ruang buat sesuatu yang lebih cocok masuk ke hidup lo. Karena pada akhirnya, lo akan sadar satu hal. Kalau seseorang pergi, itu karena mereka nggak ditulis buat ikut perjalanan lo sampai akhir. Bukan karena lo kurang, bukan karena lo salah, bukan karena lo kalah. Justru karena lo dituntun ke arah yang bakal nunjukin nilai lo sebenarnya. Lo tetap menang. Bukan karena mereka balik, bukan karena mereka nyesel, bukan karena mereka akhirnya sadar. Lo menang karena lo memilih buat tetap utuh, tetap sadar, dan tetap melangkah meskipun hati lo sempat retak. Dan kemenangan yang paling sunyi adalah ketika lo akhirnya sampai di titik di mana lo bisa bilang, kalau mereka memilih orang lain, biarkan. Karena ternyata gue tetap menang dengan cara gue sendiri. Kadang, orang yang memilih pergi itu bukan karena mereka benar-benar menemukan sesuatu yang lebih baik, tapi karena mereka takut sendirian, takut dihadapkan pada hubungan yang butuh kedewasaan, takut menghadapi versi diri mereka yang sebenarnya. Ketika berada di dekat seseorang seperti lo yang hadir dengan ketenangan dan kejujuran, dan lo tahu, orang yang memilih dari rasa takut selalu bergerak tergesa-gesa. Mereka butuh sesuatu yang cepat, instan, dan mudah dikendalikan. Mereka butuh seseorang yang bisa mengisi kekosongan mereka hari itu juga. Bukan seseorang yang bikin mereka tumbuh,
yang bikin mereka harus bercermin, yang bikin mereka harus berani jujur sama diri sendiri. Sementara lo nggak pernah bergerak dari tempat itu. Lo bukan tipe yang pacaran karena takut sepi. Lo bukan tipe yang nempel ke seseorang karena takut hilang arah. Lo memilih berdasarkan kesadaran. Lo memilih hubungan yang sehat, bukan pelarian. Lo memilih koneksi yang tumbuh, bukan sekadar kenyamanan yang numpang lewat. Itu perbedaan besar antara lo dan mereka. Mereka memilih demi nutupin luka, sedangkan lo memilih demi membangun masa depan. Mereka lari dari diri sendiri, sedangkan lo berjalan menghadapi diri lo. Mereka takut kehilangan seseorang, sedangkan lo takut kehilangan diri lo sendiri. Dan itulah yang bikin keputusan mereka nggak pernah benar-benar lebih tinggi dari keputusan lo. Karena ketika seseorang memilih dari rasa takut, yang mereka pilih bukan kualitas, tapi mereka akan terus berpindah sampai mereka berani menghadapi luka mereka sendiri. Dan itu perjalanan panjang yang gak ada hubungannya sama nilai diri lo. Lo harus ngerti satu hal penting ini. Orang yang memilih karena takut gak pernah benar-benar memilih. Mereka cuma numpang aman. Lo hadir dengan energi yang stabil, yang tenang, yang gak tergesa-gesa, dan buat sebagian orang, ketenangan itu justru menakutkan. Karena ketenangan lo memaksa mereka buat berhenti lari, berhenti pura-pura, berhenti nyari alasan. Di depan lo, mereka kayak exposed, dan itu bukan sesuatu yang semua orang siap hadapi. Makanya mereka lari ke tempat yang lebih gampang, ke seseorang yang gak nuntut kedewasaan, ke seseorang yang bikin mereka bisa tetap jadi versi lama mereka tanpa harus berkembang. Bukan karena orang itu lebih baik dari lo, tapi karena orang itu lebih aman buat mereka yang belum siap. Ada momen di mana lo harus berhenti nyalahin diri lo dan mulai lihat kenyataan itu. Mereka nggak memilih orang lain karena lo kurang. Mereka memilih orang lain karena mereka belum cukup kuat untuk menghadapi seseorang seperti lo. Dan itu bukan kekalahan, itu perlindungan. Lo dijauhkan dari hubungan yang pondasinya dibangun dari rasa takut. Lo diselamatkan dari seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena hubungan kayak gitu nggak pernah stabil. Lo bakal capek, lo bakal ngerasa ngurusin emosi yang bukan punya lo. Lo bakal jadi penyangga yang terus diminta hadir tapi nggak pernah bener-bener dihargai. Sementara lo, dengan kesadaran yang lo punya, pantas dapat hubungan yang seimbang. Bukan hubungan yang dibangun dari ketakutan pihak lain. Jadi kalau mereka memilih orang lain, lihat lebih dalam. Tanyakan ke diri lo mau seseorang yang memilih lo karena mereka sadar? Atau lo mau seseorang yang nempel ke lo karena mereka takut sendirian? Karena orang yang memilih berdasarkan kesadaran akan bertahan. Orang yang memilih dari rasa takut akan pergi lagi. Dan lo, dengan perjalanan yang udah lo lewatin, pantas buat sesuatu yang lebih dewasa dari itu. Makanya, tenang aja. Kepergian mereka bukan bukti lo kalah. Justru itu bukti bahwa lo udah berada di level yang mereka belum siap hadapi. Pada akhirnya, hidup selalu nuntun orang yang berjalan dengan kesadaran ke tempat yang lebih cocok, lebih kuat, dan lebih tulus. Dan orang yang memilih dari rasa takut, mereka akan muter-muter di lingkaran yang sama sampai mereka siap berubah. Lo jangan ikut masuk lingkaran itu. Lo tetap di jalur lo, karena lo tahu arah lo, dan disitulah lo menang. Ada hal yang sering banget kita lupa ketika seseorang pergi. Kita merasa siola nilai diri kita ikut hilang. Seolah-olah keputusan mereka buat ninggalin kita adalah bukti bahwa kita nggak cukup baik, nggak cukup menarik, atau nggak cukup layak dipilih. Padahal, itu cuma ilusi. Ilusi yang tercipta karena kita terlalu fokus sama apa yang hilang, bukan sama apa yang sudah kita bangun selama ini. Lo harus sadar satu hal penting, value diri lo itu nggak dibangun oleh siapa yang tetap bertahan, dan nggak hancur hanya karena ada yang pergi. Value lo itu hasil dari perjalanan panjang, dari hal-hal yang lo pelajari bertahun-tahun, dari semua luka yang lo sembuhkan sendiri, dari semua kegagalan yang lo ubah jadi kekuatan, dari semua kedewasaan yang lo bangun pelan-pelan, dari cara lo nunjukin ketenangan di situasi yang penuh kekacauan, dari pilihan lo buat tetap jadi orang baik meskipun dunia nggak selalu memperlakukan lo dengan hal yang sama. Semua itu nggak hilang cuma karena seseorang memutuskan buat milih orang lain. Orang yang pergi, mereka nggak punya daya buat ngerusak apapun yang udah lo bangun dalam diri lo. Mereka cuma keluar dari cerita lo. Dan keputusan mereka keluar itu nggak mengurangi kualitas karakter lo. Sama sekali tidak. Tapi memang begini pola manusia. Ketika seseorang menolak kita, kita lupa ngelihat diri kita sendiri. Kita lupa sama kekuatan, sama perkembangan, sama value yang udah kita bentuk. Kita terlalu fokus sama pintu yang nutup sampai lupa kalau diri kita adalah rumah yang tetap berdiri, tetap utuh. Kadang lo perlu bilang ke diri lo, gue udah terlalu jauh berkembang buat nilai diri gue ditentukan oleh pilihan orang lain. Karena orang yang pergi nggak tahu perjalanan lo. Mereka nggak lihat gimana susahnya lo jadi versi diri lo yang sekarang. Mereka nggak tahu betapa banyak hal yang udah lo lewatin untuk bisa punya ketenangan yang lo bawa hari ini.
Mereka cuma lihat permukaan. Mereka cuma lihat bagian yang mereka mau lihat. Dan orang yang cuma melihat permukaan memang gak akan pernah bisa menilai kedalaman lo. Bayangin ini. Emas tetap emas, meskipun orang yang gak ngerti nilainya memilih batu. Bukan karena emasnya tidak berharga, tapi karena orang itu belum cukup paham buat mengenali apa yang sebenarnya dia pegang. Dan begitu juga dengan lo. Kalau seseorang memilih orang lain, itu bukan tanda bahwa mereka lebih baik dari lo. Itu cuma tanda bahwa mereka lebih cocok dengan kebutuhan, ketakutan, atau ketidakdewasaan orang itu saat ini. Dan gak satu pun dari itu berkaitan dengan nilai diri lo. Value lo dibangun dari hal-hal yang jauh lebih dalam daripada hubungan sesaat. Value lo hidup dalam cara lo berpikir, cara lo bersikap, cara lo belajar menghadapi dunia. Value lo ada dalam konsistensi lo, dalam integritas lo, dalam ketenangan lo, dalam keberanian lo buat tetap maju ketika banyak orang milih berhenti. Dan hal-hal kayak gitu gak bisa dihancurkan oleh seseorang yang gak ngerti nilainya. Kalau seseorang bisa pergi dari hidup lo tanpa ngelihat apa yang sebenarnya lo bawa, berarti mereka memang bukan orang yang ditulis buat menghargai value itu. Dan lo harus bangga, bukan sedih. Karena nggak semua orang pantas melihat kedalaman lo. Nggak semua orang punya kapasitas buat memahami kualitas diri lo. Nggak semua orang punya kedewasaan buat menerima seseorang yang sudah tumbuh sejauh lo. Orang yang pergi nggak mengambil apapun dari diri lo. Mereka hanya membuat ruang untuk seseorang yang bisa melihat lo dengan benar. Seseorang yang nggak cuma memandang permukaan tapi bisa menghargai seluruh proses yang lo lewati. Dan ingat, kadang Tuhan ngasih hati lo patah supaya lo nggak tinggal sama orang yang akan menghancurkan lo jauh lebih parah kalau lo bertahan. Jadi, kalau ada yang memilih pergi, jangan pernah berpikir value lo hilang. Justru itu bukti bahwa apa yang lo bawa terlalu besar buat orang yang belum siap. Value lo tetap di tempatnya. Tetap milik lo. Dan semakin lo sadar dengan hal itu, semakin lo ngerti bahwa kepergian seseorang bukan tragedi. Itu penyaringan. Itu proses pemilihan alam. Itu cara hidup buat memastikan lo nggak salah memberikan value besar ke orang yang nggak tahu cara menjaganya pada akhirnya. Value diri lo cuma bisa dihancurkan oleh satu orang, lo sendiri. Selama lo tetap berjalan, tetap belajar, tetap menjaga diri, dan tetap bangga sama siapa diri lo sebenarnya. Nggak ada satupun keputusan orang lain yang bisa meruntuhkan apa yang udah lo bangun. Dan disitulah kemenangan lo. Ada satu perbedaan besar yang seringkali nggak disadari orang ketika mereka meninggalkan kita dan memilih orang lain. Motivasi mereka, apa yang sebenarnya mereka cari. Karena nggak semua orang masuk ke sebuah hubungan untuk alasan yang sama, dan banyak dari mereka bukan nyari koneksi yang sebenarnya. Mereka cuma nyari validasi. Validasi itu obat cepat, rasanya instan, ngegampangin luka yang belum selesai, ngeberi sensasi aman yang sementara. Dan orang yang hidup dari validasi akan selalu nyari tempat di mana mereka dipuji, dipilih, diterima, dan diutamakan tanpa harus ngapa-ngapain. Mereka cari tempat yang bikin mereka ngerasa cukup tanpa perlu jadi lebih baik. Dan hubungan yang kayak gitu gampang banget bikin mereka pindah ke orang lain begitu ada yang ngasih perhatian lebih. Mereka nggak nyari kedalaman, mereka nyari pujian. Mereka nggak nyari partner, mereka nyari panggung. Mereka nggak nyari hubungan, mereka nyari tempat buat menutupi kekosongan dalam diri mereka sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang harus lo kejar, itu bukan sesuatu yang harus lo sesali. Karena lo, dari awal, nggak main di level itu. Lo nggak tertarik sama hubungan yang cuma bikin lo merasa dipilih secara dangkal. Lo nyari sesuatu yang lebih tulus, lebih jujur, lebih matang. Lo nyari koneksi yang sebenarnya. Koneksi yang tumbuh dari kejujuran dua orang, bukan dari ketakutan kehilangan atau butuh pengakuan. Lo bukan tipe yang ngasih perhatian cuma buat dapat balasan cepat. Lo bukan tipe yang ngemis pengakuan. Lo bukan tipe yang mendekat ke seseorang supaya lo merasa lebih bernilai. Lo udah punya nilai lo sendiri. Dan justru karena itulah, lo nggak perlu validasi eksternal buat ngerasa utuh sementara mereka butuh itu. Mereka butuh dipilih setiap saat. Mereka butuh seseorang yang bikin mereka ngerasa penting. Dan begitu ada orang baru yang bisa ngasih sensasi itu, seketika mereka berpindah. Mereka bukan berpindah karena orang baru itu lebih baik, tapi karena orang itu lebih mudah memberi mereka validasi yang mereka inginkan. Hubungan yang dibangun atas dasar validasi itu rapuh, gampang retak, gampang goyang. Karena mereka masuk bukan buat saling memahami, tapi buat merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Lo beda. Lo nggak datang ke sebuah hubungan buat numpang nyaman. Lo datang buat membangun. Lo datang bukan buat mengisi kekosongan dalam diri, tapi buat berbagi kelebihan yang lo punya. Dan itu butuh kedewasaan, butuh keberanian, butuh seseorang yang juga nyari hubungan dari tempat yang sama, dari kesadaran, bukan dari rasa kurang. Ketika mereka memilih orang lain,
Mungkin mereka ngerasa menang saat itu. Mungkin mereka merasa lebih dihargai, lebih diutamakan, lebih dilihat. Tapi hubungan kayak gitu cuma bertahan selama validasinya ada. Begitu perhatian mulai berkurang, mereka akan ngerasa kosong lagi. Dan siklusnya terulang. Pindah ke orang berikutnya, lalu berikutnya lagi, dan lo harus lihat ini dengan mata terbuka. Orang yang nyari validasi nggak akan pernah bisa menghargai koneksi yang otentik. Karena mereka cuma bisa mencintai perasaan dipilih, bukan orang yang memilih mereka. Di situ justru perbedaan terbesar lo. Koneksi buat lo adalah tentang dua orang yang sama-sama tumbuh. Tentang percakapan yang jujur. Tentang saling memahami tanpa pura-pura. Tentang hadir bukan buat diisi, tapi buat berbagi energi yang stabil. Jadi ketika mereka memilih orang lain, bukan berarti lo kalah. Justru itu bukti bahwa lo main di level yang mereka nggak siap. Lo bukan tempat validasi, lo tempat kedewasaan. Lo bukan pelarian, lo rumah. Dan gak semua orang siap tinggal di rumah yang stabil. Terutama kalau mereka masih nyaman tidur di tempat yang berisik. Jadi, biarkan mereka pergi. Biarkan mereka nyari validasi mereka. Biarkan mereka muter di lingkaran yang sama sampai mereka belajar. Bahwa validasi cepat gak akan pernah ngisi kekosongan yang mereka punya. Lo jalan di jalur yang berbeda. Jalur yang butuh keberanian. Jalur yang dituju oleh orang yang juga matang, juga sadar, juga pengen hubungan yang sebenar-benarnya. Dan dari titik itu, jelas banget siapa yang sebenarnya lagi menang. Ada hal yang sering banget orang lupa. Bukan semua orang sanggup berada di dekat seseorang yang energinya kuat. Kuat bukan berarti keras, bukan berarti dominan, bukan berarti sok tahu. Tapi kuat dalam arti, lo punya arah, lo punya pendirian, lo punya kesadaran diri, lo nggak gampang goyah, lo nggak hidup dari kebutuhan validasi, lo nggak minta orang lain buat bikin lo utuh. Karena lo udah punya fondasinya sendiri. Dan buat sebagian orang, energi kayak gitu justru menakutkan. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri seringkali ngerasa kecil di hadapan seseorang yang udah stabil. Mereka ngerasa kayak ada standar tertentu yang belum bisa mereka capai. Mereka ngerasa kayak lo memaksa mereka buat berkembang. Padahal lo cuma jadi diri lo sendiri. Mereka ngerasa kayak kedewasaan lo mengungkapkan sisi diri mereka yang belum matang. Dan alih-alih mencoba tumbuh, mereka memilih pergi. Mereka pindah ke orang yang energinya lebih ringan, lebih mudah ditebak. Lebih aman buat ego mereka. Bukan karena orang itu lebih baik dari lo, tapi karena orang itu nggak bikin mereka merasa terlihat. Lo harus tahu ini. Energi orang yang stabil seringkali memaksa orang lain buat bercermin. Dan banyak orang nggak siap menghadapi cermin itu. Ketika lo hadir dengan ketenangan, mereka merasa gelisah. Ketika lo hadir dengan kejelasan, mereka merasa ragu. Ketika lo hadir dengan arah, mereka merasa tersesat. Ketika lo hadir dengan intensitas yang tulus, mereka merasa terancam, bukan karena lo salah, tapi karena mereka belum sampai di level itu. Lo bukan tekanan, cuma terlalu nyata. Dan kenyataan seringkali terlalu berat buat orang yang masih lari dari diri sendiri. Mereka lebih nyaman berada di hubungan yang dangkal, di mana mereka nggak perlu membuka sisi-sisi mereka yang rapuh. Mereka lebih aman bersama seseorang yang nggak memicu perkembangan, yang nggak mengajak mereka jadi lebih dewasa. Lo bawa energi yang mengundang seseorang buat bertumbuh, buat jujur, buat ngelihat luka mereka, buat berani melangkah lebih jauh. Tapi banyak orang lebih milih zona nyaman daripada pertumbuhan. Lebih milih hubungan yang santai daripada hubungan yang membutuhkan komitmen emosional. Lebih milih orang yang gak mengganggu cara hidup mereka yang lama. Itulah kenapa mereka pergi. Itulah kenapa mereka memilih yang lain. Bukan karena lo kurang, tapi karena mereka belum cukup kuat buat menghadapi seseorang dengan energi seteguh lo. Lo harus ngerti, orang yang energinya kuat itu jarang cocok sama hubungan yang setengah-setengah. Seseorang kayak lo hanya bisa terhubung dengan orang yang juga siap berdiri tegak, siap jujur, siap terbuka, siap berkembang. Orang yang gak takut sama kedalaman, gak takut sama kejujuran, gak takut sama intensitas yang sehat. Dan orang seperti itu gak banyak. Jadi ketika mereka pindah ke orang lain, sebenarnya itu penyaringan alami. Hidup lagi ngasih tahu, orang ini gak sanggup jalan sejauh itu sama lo. Karena kalau lo maksa bertahan sama orang yang belum siap, ujungnya lo yang akan mengecilkan diri lo sendiri. Lo bakal ngurangin intensitas lo. Lo bakal nahan pendapat lo. Lo bakal pura-pura nggak tahu arah. Lo bakal jadi versi kecil dari diri lo. Cuma supaya mereka nggak kabur. Dan lo nggak pantas hidup kayak gitu. Lo pantas punya seseorang yang ngeliat energi lo dan bilang, gue siap tumbuh bareng lo. Seseorang yang nggak mundur hanya karena mereka merasa belum sempurna. Seseorang yang merasa termotivasi, bukan terancam. Seseorang yang ngerasa aman, bukan terintimidasi. Jadi kalau mereka memilih orang lain, jangan salah paham. Itu bukan penolakan, itu pengakuan diam-diam bahwa mereka nggak siap menghadapi seseorang sekuat lo. Bagi mereka, lo terlalu banyak. Padahal bagi orang yang tepat,
Energi lo justru adalah alasan mereka bertahan. Dan semakin lo ngerti ini, semakin lo sadar bahwa kadang kepergian seseorang adalah bukti paling jelas bahwa lo nggak pernah kalah. Lo hanya berada di level yang mereka belum mampu capai. Ada satu momen yang selalu paling nyakitin buat orang yang dulu ngeremehin lo, saat lo nggak marah, nggak ribut, nggak ngejar, tapi lo tiba-tiba hilang dari hidup mereka. Bukan karena drama, bukan karena lo pengen dianggap hebat, tapi karena lo bener-bener selesai. Dan ini yang bikin mereka runtuh pelen-pelen tanpa suara. Ketika lo mundur, ada hal yang terjadi diam-diam. Satu, mereka ngerasa kehilangan akses ke energi lo selama ini. Mereka pikir lo akan terus ada, akan terus ngejawab, akan terus ngerti, akan terus nerima. Mereka nggak sadar kalau yang bikin hubungan itu kerasa hidup bukan mereka, tapi energi lo waktu lo cabut. Mereka baru sadar, lah kok hidup gue sepi ya? Itu bukan soal pesan lo yang berhenti. Itu soal vibe lo yang hilang. Diam lo lebih keras dari kalimat gue kecewa. Kadang kata yang gak diucapin jauh lebih nyelekit dari ribuan penjelasan. Ketika lo gak ngomong apa-apa, gak minta penjelasan, gak cari alasan, itu bikin mereka kepikiran lebih parah. Mereka bakal nanya ke diri sendiri, apa gue segitu gak pentingnya? Emang gue salah apa sih? Kenapa dia bisa pergi setenang itu? Mereka muter skenario sendiri di kepala. 24 jam ketiga, mereka baru sadar lo bukan orang biasa. Lo tahu apa yang bikin orang menyesal paling keras? Ketika mereka sadar bahwa lo gak pernah sekalipun maksa mereka buat milih lo. Tapi lo juga gak ragu buat pergi kalau lo tahu harga diri lo dilanggar. Itu bikin mereka ngger. Gila, dia tuh bisa banget hidup tanpa gue. Dan itu adalah tamparan yang gak butuh suara 4. Ketidakhadiran lo mulai mengisi ruang yang mereka kosongkan dulu. Mereka santai, karena mereka pikir lo gak akan kemana-mana sekarang. Ruang itu kosong. Gak ada yang ngecek mereka lagi. Gak ada yang bales dengan energi hangat kayak dulu. Gak ada yang ngerti mereka sedalam lo. Dan justru di situ mereka sadar, ketidakhadiran lo jauh lebih berisik daripada kehadiran siapapun. 5. Mundurnya. Lo adalah bentuk penghargaan terakhir untuk diri lo sendiri. Ini bukan hukuman buat mereka. Ini hadiah buat lo. Karena yang bener-bener kuat, bukan yang bisa bertahan mati-matian, tapi yang bisa melangkah pergi tanpa dendam. Dan entah kenapa, justru itu yang paling gak bisa mereka terima. Karena orang yang beneran berharga gak pernah pergi sambil teriak. Mereka pergi dengan tenang. Dan sunyi itulah yang akhirnya menghantui. Ada satu hukum yang berlaku di hubungan, pertemanan, cinta, bahkan kehidupan, yang konsisten selalu menang pada akhirnya. Dan ini alasan kenapa mereka yang dulu meremehkan lo, seenaknya sama lo, atau cuma mau lo ketika butuh, selalu pada akhirnya balik lagi. Atau minimal kepikiran terus sama lo. Bukan karena lo paling baik, paling ganteng, paling hebat, tapi karena energi lo stabil. Dan itu langkah 1. Orang selalu balik ke sumber yang bikin mereka tenang. Energi lo mungkin gak ribut, gak drama, gak minta-minta, tapi stabil. Dan stabil itu mahal. Dunia makin penuh orang yang meledak-ledak, gampang tersinggung, gampang berubah, gampang hilang arah. Jadi waktu mereka ketemu seseorang yang konsisten, cara ngomongnya sama, cara hadirnya sama, cara menghargainya sama, itu bikin mereka ngerasa aman. Dan manusia selalu balik ke tempat di mana dia merasa aman. 2. Energi lo bikin mereka ngerasa dilihat. Bukan diadili banyak orang, cuma pengen satu hal, dipahami tanpa harus jelasin dirinya berulang-ulang. Energi lo kayak gitu. Lo hadir tanpa maksa, lo denger tanpa ngejek, lo peduli tanpa overclaim. Dan mereka mungkin gak ngeh waktu masih punya lo. Tapi ketika lo hilang, baru terasa, ternyata gak banyak yang ngerti gue kayak dia. Itu bukan pujian. Itu kesadaran yang datang telah. 3. Konsistensi. Lo ngebangun nilai yang baru kerasa setelah lo pergi kasih. Sayang yang stabil itu kayak air. Hening, tenang, tapi lo bakal ngerasa kering banget. Kalau itu tiba-tiba berhenti, mereka mungkin gak ngeliat naik turunnya usaha lo waktu masih ada. Tapi pas lo berhenti, pas lo gak ngechat duluan, pas lo gak nanyain kabarnya, pas lo gak peduliin detail kecil kayak dulu, saat itu juga nilai lo naik berkali-kali lipat. Karena konsistensi baru kerasa penting ketika hilang. 4. Energi lo yang gak goyang. Itu yang bikin mereka menyesal. Lo mungkin sempat kecewa, sempat ngerasa disia-siakan, tapi lo gak pernah balas dengan cara murahan. Lo gak pernah pukul balik dengan drama. Lo gak pernah ngemis-ngemis. Lo cuma mundur dan tetap jadi diri lo. Itu energi yang kuat, energi yang langka, energi yang pasti diingat. 5. Pada akhirnya, orang selalu nyari yang hatinya stabil. Cewek, cowok, teman, partner, semuanya sama. Ketika mereka udah kenyang sama hubungan yang nocturne, gak jelas, penuh takut, penuh game, mereka bakal ingat seseorang yang dulu hadir tanpa ribut, yang sayangnya jernih,
yang energinya konsisten, dan biasanya sadar itu datang ketika semuanya udah telat. 6 titik hidup memang selalu mengembalikan orang ke energi yang paling seimbang, entah mereka balik ke low, atau cuma menyesal dari jauh, atau kuma and stock low dalam diam. Intinya satu, energi yang konsisten selalu jadi rumah, dan lo tanpa sadar udah pernah jadi rumah buat mereka. Makanya sampai hari ini, walau lo udah jalan terus, nama lo tetap muncul di kepala mereka. Karena pada akhirnya, hidup selalu tarik orang kembali ke tempat yang paling stabil pada akornia. Kemenangan lo bukan datang dari siapa yang milih lo, siapa yang pergi, atau siapa yang akhirnya balik lagi. Kemenangan lo datang dari satu hal yang jauh lebih besar. Lo nggak kehilangan diri lo sendiri, dan itu bro, adalah kemenangan yang nggak bisa direbut siapapun. 1. Lo tetap berdiri dengan nilai yang sama di sepanjang proses ini. Lo nggak berubah jadi orang yang penuh dendam. Lo nggak turunin standar hanya karena pengen dipilih. Lo nggak jadi versi murahan dari diri lo, cuma biar ada yang stay. Lo tetap ada nilai, lo nggak maksa, nggak ngawur, nggak jual diri, nggak pura-pura jadi yang mereka mau. Orang yang bisa tetap jadi dirinya sendiri di tengah kehilangan itu mental juara. 2. Lo nggak menukar harga diri dengan rasa takut ditinggal. Banyak orang rela melakukan apapun biar nggak ditinggal. Rela ngemis validasi, ngemis perhatian, ngemis dipilih. Tapi lo enggak. Lo mungkin sakit, iya. Lo kecewa, iya. Tapi lo tetap berjalan tanpa menjatuhkan martabat lo sendiri. Dan itu bikin lo menang tanpa harus tampak menang. 3. Lo tetap jalan. Walau mereka milih jalan lain, lo nggak berhenti hidup cuma karena ada yang berpaling. Lo nggak berhenti berkembang cuma karena ada yang nggak lihat nilai lo. Lo tetap fokus sama hal-hal yang bikin lo naik level, energi lo, visi lo, cara lo memperlakukan diri lo sendiri. Itulah yang bikin lo beda. Lo nggak pecah hanya karena seseorang nggak bisa lihat berapa berharganya. Lo 4. Lo nggak nyalahin diri sendiri untuk keputusan yang bukan milik lo. Mereka milih orang lain, itu keputusan mereka, itu perjalanan mereka, itu pelajaran mereka. Dan lo paham satu hal, apa yang orang lain pilih bukan tolok ukur nilai lo. Lo udah kukap, lo udah layak, lo udah bernilai terlepas dari siapapun yang gagal melihatnya. 5. Lo nggak kehilangan kontrol atas emosi lo. Lo bisa aja marah, benci, nyumpahin, atau drama. Tapi lo nggak lakukan itu. Lo pilih diam yang elegan. Lo pilih mundur dengan tenang. Lo pilih menjaga energi lo. Diam lo bukan tanda lemah. Diam lo tanda bahwa lo punya kendali penuh atas diri lo. Dan orang kayak gitu selalu menang dalam jangka panjang. 6. Mereka kehilangan lo, tapi lo nggak kehilangan siapapun pada akhirnya. Mereka kehilangan seseorang yang tulus, stabil, nggak ribut, nggak manipulatif, dan bernilai. Sementara lo cuma kehilangan seseorang yang nggak bisa melihat itu. Kalau dipikir-pikir, siapa yang rugi? Bukan lo. 7. Lo menang karena lo naik level tanpa bantuan mereka dulu. Mungkin mereka bagian dari cerita lo, tapi lo berkembang tanpa harus mereka ada di sana. Itu bukan kalah, itu upgrade. Dan orang yang bisa naik level tanpa harus membuktikan apa-apa ke siapapun, itu orang yang selalu dihormati, bahkan sama orang yang pernah meremehkan lo. 8. Lo tetap menang, karena lo tetap jadi versi terbaik diri lo. Ini poin paling penting. Lo nggak berubah jadi pahit, lo nggak berubah jadi sinis, lo nggak berubah jadi benci cinta, lo nggak berubah jadi orang yang dingin karena takut disakiti. Lo tetap jadi pribadi yang percaya kebaikan, percaya proses, dan yang paling penting, percaya sama dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Bukan dipilih, bukan dimenangkan, bukan dikejar, tapi tetap utuh. Meskipun sempat kehilangan, lo tetap menang bro. Karena lo nggak pernah kehilangan satu-satunya hal yang paling penting, diri lo sendiri.